Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Ya walaupun kita gak ngoding ya, tapi kita tetap belajar ya mata kuliah umum lainnya. Oke ya, saat ini di video kali ini kita akan belajar tentang etika dan manajemen teknologi. Untuk isinya ini kurang lebih penjabaran dari yang video pertama itu. Nah, apa itu etika? Etika itu atau lazim ya yang atau etik itu berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma atau nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia. Nah, atau ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Itu. Nah, ini menurut beberapa para ahli, ya kita ambil salah satu aja, misal yang bawah ini, Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Jadi mungkin kalau kita simpulkan ya, itu nggak bisa jauh dari buruk, baik, perilaku manusia. Ya enggak? Ya seperti itulah etika ya. Nah, apa sih tujuan kita belajar etika? Yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi sesama manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Karena ya kita tahu ya, apa yang bagi kita baik belum tentu baik bagi orang lain juga kan. Nah, apa yang menurut kita buruk juga belum tentu buruk bagi orang lain. Nah, pengertian baik dan buruk. Baik itu sesuatu yang dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan yang senang atau bahagia. Nah, apakah kalau kita menang judi, ya, itu baik? Nah, itu kembali lagi ke pengertian baik ini, yaitu mendatangkan rahmat. Apakah judi itu mendatangkan rahmat? Ya, bawa alam ya. Tapi itu bukan termasuk perbuatan baik ya. Walaupun emang mendatangkan rasa senang dan bahagia. Karena menang kan. Nah, kemudian buruk. Nah, segala yang tercela, perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Mungkin bisa dibilang sesuatu yang merugikan orang lain ya. Nah, ini udah kita bahas kemarin, macam-macam etika, ada deskriptif dan normatif. Etika deskriptif, etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, ini juga memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Kemudian etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Nah, ini juga sudah kita jelaskan kemarin, etika umum itu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, gitu. Nah, etika umum itu dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Kemudian etika khusus itu penerapan prinsip-prinsip moral, moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, gitu. Nah, penerapan ini itu bisa berwujud seperti bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan, misalnya profesi itu ya. Dan kegiatan khusus yang saya lakukan itu didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Nah, etika khusus ada dua, etika individual dan sosial. Individual itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Ya, sedangkan sosial
itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Ya karena kita ini nggak hidup sendiri kan, kita hidup berdampingan, jadi kita juga punya etika sosial. Nah, estetika berbudaya, estetika itu kalau di teori ini adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Berbudaya itu berarti mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Untuk cara penilaian baik dan buruk itu ada 4 jenis ya. Dari ajaran agama, ya, dari adat kebiasaan, dari kebahagiaan dan dari bisikan hati. Kita ambil contoh yang adat kebiasaan dulu ya. Kalau dari agama kan jelas nih, mana yang buruk, mana yang baik, gitu kan, udah jelas. Kalau adat ini, kalau di Jawa ya, misalnya etika ketika kita berjalan di depan orang tua, ya enggak? Itu kan biasanya kita nunduk. Nah, itu salah satu bentuk etika, adat kebiasaan. Kemudian untuk kebahagiaan, di sini ada 3 sudut pandang ya. Kita ambil contoh yang hedonisme rasional. Itu menyatakan bahwa kebahagiaan dan kelezatan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal sehat. Kita ambil contoh yang hedonisme individualistik, yang menilai bahwa jika suatu keputusan baik bagi pribadinya, maka disebut baik. Sedangkan jika keputusan tersebut tidak baik, maka itu buruk. Jadi bisa dibilang menurut kita gitu. Tapi ya kita harus melihat juga sih. Jadi eh, kalau kata kita baik ya berarti baik gitu. Kalau kata kita itu buruk ya itu buruk. Intinya begitu. Itulah hedonisme individualistik. Dan kemudian ada dari bisikan hati tadi ya. Bisikan hati adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkannya. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa mikirin apa yang terjadi di depan, di masa depan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk video yang kedua, di materi yang kedua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.